Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, to the point aja kita bahas core mining. Nah, jadi sambil menunggu kalau untuk dari Cordao sendiri baru satu step awal. Tapi kalau saya kan mecahnya udah step 2. Nah, saya menunggu step 2-nya Cordao, dan saya nanti di video selanjutnya di judul step 3 ya. Nah, oke teman-teman, terupin aja untuk kali ini kita cek and recheck informasi. Selain daripada menunggu informasi dari Cordao, langkah selanjutnya, step selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya. Sebelumnya peraturan demi peraturan kita coba pelajarin, kita pahamin, termasuk juga tentang pembagian daripada aset kita nanti ya. Sejauh ini yang kita pahami adalah yang dimaksud daripada Cordao pembagian 25% dan 75%. Itu seperti apa sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk kali ini ya, ini diawali dari CJ Rem. Nah, ini menarik saya. Dengan orang ini tiba-tiba muncul ya, mungkin apakah saya juga ya, mungkin saya baru tahu ya teman-teman ya. Nah, saya baru menemukan ternyata kontributor daripada Cordao ini adalah si Jerem. Nah, perkaranya adalah si Jerem ini siapa kan gitu. Nah, di sini ada CEO founder at Amity Venture ya, kontributor, dan dia juga posisinya aktif di Sadak ya. Apa itu Sadak? Nah, Sadak ini teman-teman bursa saham di mana, di USA, berbasis di New York City, adalah tempat perdagangan paling aktif ya di USA. Ya, Sadak ini ya peringkat kedua dalam bursa saham. Nah, ini yang luar biasa. Berdasarkan penilaian itu ya kapitalisasi pasar saham di sana lah gitu. Setelah yang pertama itu kan New York Stock Exchange ya. Nah, di Sadak itulah aneh orang ini ada si Jerem ini, luar ngeri ya. Ngeri, ternyata kontributornya adalah si Jerem, kontributor daripada Cordao. Pantas saja, nggak bisa lah dianggap remeh kalau model begini caranya, ngeri ya. Oke lah. Nah, ini juga di tweetannya dia bilang core is rising. Wes, core terbit katanya, ngeri ya. Jadi ya inilah yang memiliki efek juga, efek ke dunia kripto, di mana sekarang nama core ini luar biasa, nggak bisa dianggap enteng di dunia kripto ya. Langsung boom begitu, mendominasi lah pemberitaan di media-media. Kemudian selanjutnya ini dari Cordao teman-teman ya, dari Cordao akun resminya yang kemarin yang kita tahu bahwa ada step 1 yaitu Mainnet is live. Itu step satunya Cordao. Kalau saya lebih ke teknis penerapan untuk explain ke teman-teman apa yang harus kita lakukan, karena berhubungan dengan berbedanya bahasa ya, saya juga coba bantu sebisa-bisanya lah ya. Walaupun tidak sempurna ya, saya mohon maaf ya, mudah-mudahan dapat dipahami sama teman-teman ya. Kita di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Nah, kemarin kan ada cuitannya seperti ini, hari yang menyenangkan katanya ya. Kami akan segera membagikan lebih banyak berita tentang waktu ya dan detailnya pengiriman udara yang akan datang. Jadi tunggu sebentar katanya kan gitu kemarin tuh. Nah, di video sebelumnya juga saya ini udah saya informasi. Nah, ternyata sehari setelahnya yang kemarin ini luar biasa. Nah, Cordao RJ mencuitkan di akun resminya bahwa Max_global, terima kasih atas komitmen dan kepercayaan Anda pada konsensus Satoshi Plus dan masa depan blockchain. Wah, jadi Max Global ini sudah siap-siap menginformasikan akan melisting core coin. Ngeri ya. Nah, ini dicuitkan oleh akun resminya Cordao. Nah, artinya direspon positif oleh Cordao. Ketika saling merespon, Max Global merespon dengan lahirnya core coin, dan Cordao juga merespon adanya niatan daripada Max Global ini untuk melisting. Artinya apa kalau udah nyambung begitu? Ya terjadilah, kan nggak mungkin dong kalau kecuali nggak miss. Kalau yang kemarin di Pi Network kan artinya memang untuk pihak developer atau core timnya itu tidak menyetujui dulu exchanger manapun, karena tujuannya beda teman-teman. Ini yang teman-teman harus pahami, karena tujuannya beda, programnya beda, sistemnya juga beda. Ya, jadi kalau kita paham, kalau kita dua project besar ini paham, sudah pasti beda lah artinya. Walaupun teknologi yang digunakan ada banyak kesamaan, ya seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Ini dari masih Cordao juga, dari Max. Nah, di sini
core USDT ini dari Max-nya ya, akun resminya, USDT akan terdaftar sebagai pasangan perdagangan spot di zona penilaian setelah deposit memenuhi persyaratan likuiditas minimum. Nah, jadi nanti listingnya itu ketika deposit minimumnya untuk dijadikan likuiditas sudah terpenuhi. Minimumnya berapa? Mereka punya aturan tersendiri ya. Jadi kalau sudah ada kalau sudah minimum di bursa kripto sudah tercapai daripada likuiditasnya core ini, berarti Max ikut melisting daripada core coin ini. Ngeri. Oke, kita lanjut dari akun resminya CoreDAO lagi. Nah, ini berterima kasih lagi kepada OKX, exchanger OKX ya. Ini thank you for your commitment and belief in Satoshi Plus consensus and the future of blockchain ya. OKX, terima kasih atas komitmen dan kepercayaan Anda pada konsensus Satoshi Plus dan masa depan blockchain. Lagi-lagi berterima kasih pada OKX ya teman-teman ya. Nah, namun perkaranya ini saya harus informasiin untuk Max dan OKX di Play Store itu tidak akan ditemukan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa download aplikasinya melalui website resminya OKX atau Max ya. Karena kenapa? Karena ada beberapa yang memang transmisi jaringannya ke Indonesia ada entahlah ya. Saya juga nggak berani membahas entahlah. Jadi karena memang Coinbase pun sama. Coinbase Indonesia nggak bisa akses ya. Mungkin terblok atau bagaimana. Tapi kalau via VPN ya semuanya lancar gitu ya. Tapi ya jangan sering-sering pakai VPN lah ya. Artinya teman-teman bisa melalui website. Kalau untuk di Play Store memang tidak ada. Oke, kita lanjut OKX. Nah, ini dari akun resminya OKX ya. Support OKX support CoreDAO katanya. Gitu, dukung ya CoreDAO untuk OKX. Deposit inti dibuka pada pukul 6. Wah, ini udah diinformasiin waktunya nih di OKX jam 6. Pagi, artinya waktu Amerika, berarti kalau di kita jam 6 sore berarti ya, maghrib ya. Tanggal berapa? Tanggal 17. Berarti jatuhnya di kita tanggal 18. Tanggal 18 sore ya. Itu perdagangan spot core dan USDT OKX untuk mencantumkan core katanya. Setelah core deposit memenuhi persyaratan likuiditas. Nah, berarti jadi CoreDAO punya waktu kalau memang mau di listing per tanggal 17 ya, besok tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Besok tanggal 16, lusa tanggal 17, di kita masuknya tanggal 18. Berarti masih ada 2 hari lah buat CoreDAO kalau memang mau terpenuhi likuiditasnya agar di listing bisa. Nah, perkaranya kita belum bisa transaksi karena kenapa? Koin asli kita belum masuk ke aplikasi. Kecuali kalau udah masuk ke aplikasi, kemudian tombol sudah orange, kita bisa withdraw yang 25%, yang 75% ini kena freeze ya, seperti itu. Ya nanti kita cek lah. Itu alon-alon aja. Ini kita info-info aja dulu ya. Oke, ini dari BSC News teman-teman. Wow, katanya gitu. Wah, core sedang didistribusikan yang dibuktikan dengan core scan. Apakah mainnet akhirnya ada di sini? Nah, CoreScan sebetulnya gini, distribusi di CoreScan saya juga sudah cek teman-teman. Itu distribusi ke apa? Ke validator. Tapi ke kitanya kan belum ya. Untuk jadwal distribusi koin core ini ke akun kita masing-masing, entah nanti sistemnya, karena kan kemarin gini teman-teman. Ketika update aplikasi itu kan kita harus centang negara. Ya, nah saya analisa ternyata kalau prediksi saya mungkin itu memang untuk pengklasifikasian distribusi. Jadi butuh negara mana dulu sasarannya. Jadi jelas nanti mereka mendropkan atau mendistribusikan koinnya itu kalau fokus di negara Indonesia dulu, ya nanti kan sudah ada ketahuan di akun aplikasi Satoshi BTCS itu. Oh, ini Indonesia dulu semua rata. Nah, makanya waktunya katanya kan kurang lebih 2 bulan, 60 hari. Artinya kalau sekaligus dalam 1 hari, ya saya juga nggak tahu ada jaminan nggak kira-kira server aman. Ya, mungkin menghindari itu atau menghindari bug atau menghindari apa, kita nggak tahu ya teknisnya. Atau mungkin kalaupun memang nggak ada yang perlu dihindari dan aman-aman aja, mungkin bisa jadi itu trik ya. Trik artinya setelah mainnet itu dilamain dulu, biar apa? Biar ada respon positif dulu ya dari halayak, respon positif dulu dari para exchanger, respon positif ketika itu udah diluncurkan mainnet, otomatis nilai positif tumbuh di market.
Ya, akhirnya ini daftar, ini masuk di blockchain dan lain sebagainya. Itu adalah trik juga. Bagaimana caranya supaya rame. Ketika blockchain itu sudah penuh, listing juga sudah siap semua, banyak, barulah dilakukan bertahap drop coin. Mungkin ya, seperti itu kalau saya melihat. Jadi, ada beberapa kemungkinan apakah memang menghindari daripada perkara ketika tadi, problem-problem ketika drop coinnya, atau memang disengaja, kan begitu ya. Oke lah, artinya apapun itu kita tetap tunggu. Yang penting betul adanya ini sudah mainnet. Ya, kita tunggu sama-sama koin ke tangan kita. Walaupun tahap awal 25%, it's okay, never mind. Kalau misalkan memang, Bang, saya kan cuma satu, Bang. Ya, 25%-nya dari satu berarti berapa? 0,25 misalkan. 0,25 kali value yang tumbuh nanti. Value-nya berapa? Nah, itu. Jadi pilihannya kalau yang sedikit, pilihannya dua, teman-teman. Bisa didelegasikan total semua atau tidak didelegasikan sama sekali, kita langsung cairkan semua, itu kembali ke teman-teman semua. Namun konsekuensinya ketika itu tidak ada melakukan delegasi teman-teman karena kebutuhan, artinya teman-teman jangan mengharapkan income dari bulanan dari hasil delegasi. Jadi teman-teman bisa mengharapkannya dari airdropnya token yang 3 macam token itu, yang Bitcoin Tree ya, kemudian ada apa yang saya lupa, ada 3. Nah, Bitcoin Tree juga ada informasi sudah bisa coba transfer dan deposit untuk tes skornya. Nah, kemarin saya coba tes ke aplikasi ke akunnya Bitcoin Tree, ya berhasil sih gitu. Sudah saya videokan juga, tapi ya nantilah itu next ya, karena belum begitu ini juga ya. Jadi teman-teman yang koinnya sedikit kalau mau dicarikan ya nggak masalah, nggak ikut delegasi, nggak ikut staking, tapi jangan mengharapkan bulanannya begitu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman tanggung dicairin juga cuman satu atau mungkin 0, berapa, saran saya mending didelegasikan semua. Supaya apa? Supaya tumbuh, lama-lama nanti tumbuh ya. Hitung-hitung kita deposit sebenarnya itu. Jadi deposit ada bunga, artinya ada profit nanti di sana. Itulah yang menumbuh kembangkan daripada aset kita. Ya kalau saran saya, tapi ya kembali ke teman-teman terserah. Oke, kita lanjut. Ini dari Huobi, teman-teman. Ada informasi dari Huobi ya, dan ikut juga. Tandanya ya ini akan semakin banyak utilitas nantinya, karena ini mau nggak mau menjadi utilitas eksternalnya Cordao. Utilitas internalnya ya ada beberapa yang mungkin sudah di setting di awal ya, dari dulu ya, ada beberapa lah ya, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi eksternal banyak ya, karena memang tujuannya ini adalah lebih kepada market ya, market skalabilitas finance ya. Nah, ini Huobi juga ikut dia. Huobi Exchange akan meluncurkan perdagangan spot pasangan perdagangan core katanya. Wes, ngeri ya. Di sini ada lagi welcome bonus 5 malah masang bonus dia. Kalau nanti kita exchange ada bonusnya katanya. Wih, luar biasa. Ngeri lah. Oke, kita lanjut dari IBCIG. Ini dia bilang core sangat dekat dengan daftar di bursa. Ya, tanggal 17 ini ya, mungkin nanti di bursa lihat likuiditasnya berapa tanggal 17, makanya kan banyak yang mau ngelisting exchangernya tanggal 17 karena dapat bocoran informasi mungkin pihak Cordao akan coba daftar di bursa kripto. Dan kalau melihat projectnya nggak usah khawatir nggak bakalan nggak lolos di bursa kripto, udah pasti lolos kalau sekelas Cordao ya. Gitu, tanggal 17 nanti exchanger akan tahu di bursa berapa likuiditas yang terjadi. Makanya tadi saya awalin kontributor, ngeri ya, kontributor yang ada pergerakan besar di Sadak. Ini kontributornya luar biasa, jangan salah ya, itu salah satunya loh, itu salah satu loh, banyak kontributor lagi yang lain. Ada berapa kontributor? Nah, nanti itu juga bisa penentu likuiditas di bursa, berapa likuiditas di bursa. Nah, itu tanggal 17 nanti. Nah, jadi Anda akan mendapatkan 25% dari tambang Anda core, dan 75% token sisanya akan dibuka kuncinya dalam periode 2 tahun. Periode 2 tahun itu gimana, Bang? Apakah setelah 2 tahun diberikan? Tidak. Jadi tiap bulan kita diberikan selama 2 tahun. Yang 75% ini kan koin kita juga hasil nambang, cuman diberikan ke kitanya dituntut dikit-dikit. Nah, gitu lah ya. Jadi setiap bulan
sebulan berapa terus saja. Dan itu diskalakan selama 2 tahun. Gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian dari core Satoshi. Wah, ini informasinya core listing katanya 17. Nah, semua 17, informasinya 17 karena mungkin memang berbarengan dengan dibentuknya likuiditas dan daftarnya di bursa. Makanya nanti 17 berarti 2 hari lagi ya. Kalau untuk di sana, kalau di kita kan 18, artinya 3 hari lagi, anggap seperti itu ya. Oke, 2022 that's going to the moon. Ngeri. Core Satoshi. Nah, ini bahkan ada yang menginformasikan katanya gini, Max Exchange ini sudah oke, OKX udah oke. Nah, Huobi masih pergerakan ya. Binance waiting menunggu, Bybit menunggu, Get.io waiting ya. Waiting itu menunggu ya. KuCoin ya, Bitfinex, Kraken, Coinbase, Blockchain, Bitrue sama Bitstamp. Ya, ini beberapa eksternal exchanger ya. Teman-teman mau pilih mau transaksi di mana bebas. Kalau ini kan salah satu tempat saja. Tempat teman-teman, misalkan exchanger teman-teman mau exchanger di daerah mana? Daerah Jakarta monggo. Exchanger daerah Bandung ya monggo, sama-sama exchanger kok. Gitu ya. Dan keuntungan yang mereka ambil juga itu nanti terkenanya di gas fee. Biasanya biaya transaksi. Itu ada berapa ya, itu keuntungan mereka kan gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dari akun resminya Cordao ORG. Tujuan dari ide Core adalah untuk menata ulang blockchain dengan mempertimbangkan pembelajaran tersebut seolah-olah katanya Satoshi meluncurkan Bitcoinnya itu pada tahun 2023, pada tahun ini, seolah-olah begitu tujuan daripada Core ini. Jadi bagaimana meregenerasi atau melahirkan lagi. Mungkin seperti itu, makanya memang sih grafik daripada bursa sekarang untuk Bitcoin dan Ethereum dari 2 hari yang lalu itu pump terus. Ya saya perhatiin pump terus, luar biasa, ngeri. Saya sih berpikir apa pengaruh dari core ini barangkali ya. Ya tapi whatever lah, artinya saya juga tidak menjalankan tradingnya, tetapi hanya memantau saja, melihat saja pergerakannya bahwa betul ada effortnya juga. Ya mudah-mudahan memang ngeri lah pokoknya. Kalau masalah nanya, bang, yang penting harganya berapa? Harganya berapa? Ya jangan tanya saya lah. Saya nggak ikut nanam likuiditas kok, nggak bentuknya nggak. Saya juga bukan kontributor, ya kan? Dan saya juga bukan exchanger, mana tahu kan gitu ya. Yang artinya di sini adalah do your own research. Ya, jadi kembali ke kita analisa. Kita lihatnya dari yang pertama, langkah awal adalah yang harus kita pahami untuk menilai sebuah project daripada value coinnya itu adalah white papernya. Nah di white paper Cordao kan udah dijelasin bahwa teknologinya itu hasilnya nanti core coin ini akan manfaat dan nilainya sama dengan ETH karena teknologi yang digunakan sela-sela tengah-tengah antara Bitcoin dan ETH. Anda bisa bayangkan lah kalau posisi ternyata backup daripada core ini adalah orang-orang Bitcoin dan orang-orang ETH. Mungkin gak sih kalau harganya cuma $1, cuma $10, $100? Iya nggak? Ya di situ aja logikanya sederhana. Artinya kan yang berkutat untuk membuat project ini di sana ya, yang betul-betul merealisasikan project ini kan orang-orang yang memang dia investornya Bitcoin sama investornya ETH, tradernya Bitcoin dan tradernya ETH, penambang Bitcoin dan penambang ETH. Ya investornya juga sama, investor Bitcoin dan investor BTH. Jadi bukan orang yang cuman koin micin biasa. Ini yang harus kita coba belajar analisa sederhana. Kalau hemat saya sih seperti itu. Jadi saya sih ya udah, kalau untuk bicara nanya harga ke saya juga nggak tahu salah. Tapi saya hanya bisa memprediksi core ini ya kayaknya sih buat saya impossible kalau harganya di bawah $100 begitu teman-teman. Ya kita lihat nanti next, karena biasanya kalau project seperti ini adalah tidak jauh dari testnet. Testnet core sendiri kemarin $800-900. Ya biasanya sih nggak jauh dari situ. Kalaupun memang loncat pumpnya tinggi, ya itu rezeki kita lah. Kan informasinya kemarin tuh santernya di 6.000, 5.000, 6.000. Ya kalau memang itu terjadi, kalaupun memang 5.000, 6.000, jelas posisi tengah. Karena ETH kan posisi 1.500 ya, 1.500, 1.700, 1.800 lah. Kalau Bitcoin kan 19.000, 20.000 ya. Kalau memang posisi core ada posisi di tengah, wajar. Posisi ada di 5.000 berarti.
Karena kan analisanya yang tadi saya bilang, itu analisa sederhananya begitu. Ya oke, kita lanjut lah. Ini dari Max Global nih. Max Global juga sama. Ini katanya listing is coming soon. Woi, stay tune. Oke lah, siap Bang Max. Oke, kemudian dari Core, ini bukan akun resmi tapi ini adalah sama pengguna ya. Banyak orang bertanya seperti apa harga inti. Nah, ini yang tadi yang barusan saya bilang. Harga ditentukan oleh kumpulan likuiditas yang dibuat terhadap USDT. Jadi nanti ya kontributor ini yang bisa bantu sebetulnya, karena nanti kontributor ini yang akan berhubungan langsung dengan bursa gitu ya, karena di situ ada ICO. Kontributor ini yang nanti akan menguasai ICO, di mana nanti akan dijadikan likuiditas dalam USDT. Tapi jika ada 1 juta inti, nah ini 1 juta inti di kolam max ya, full ya, di max fullnya dengan 10 juta USDT, harga akan menjadi $1 kalau jumlah likuiditasnya di bursa itu 10 juta USDT. Nah, lalu jika orang membeli banyak inti, orang tuh banyak yang beli inti ternyata ya, jadi investor tuh pada datang, pada beli ya, tentunya langsung ke Kordau untuk dijadikan likuiditas, dan akan ada 100.000 misalkan 100.000 core. Nah, jadi lebih sedikit. Tadi kan 1 juta core. Nah, ini 100.000 core. Dan harga 100 juta ya, 100 juta USDT. Maka harganya akan menjadi $1.000. Begitu. Nah, ini 100 juta USDT terbentuk nggak di bursa? Dalam bentuk USDT tapi. Kalau 100 juta itu terbentuk jadi likuiditas, maka kita value-nya adalah $1.000 per koin gitu. Ngeri ya? Ngeri lah. Mudah-mudahan nyampe ya 100 juta ya. 100 juta dolar ya, saya pikir buat pengusaha besar USA merem lah ya. Jangankan 100 juta, mungkin 500 juta aja tabak kali kalau untuk proyek jangka panjang. Iyalah, ngeri ya. Makanya 5.000 digadang-gadangkan, oke lah. Saya setuju aja, berharap boleh lah ya. Oke, kita lanjut dari Core Penguins. Nah, ini adalah salah satu utilitas core terbaru ya. Ini di bidang NFT. Tentunya proyeknya proyek NFT, di mana NFT sebelumnya juga video sudah saya buatkan apa itu NFT. Bagi teman-teman yang belum mengetahui NFT apa, silakan ada video khusus NFT yang saya jelaskan. Fungsinya bagaimana segala macam ya. Intinya ini adalah salah satu utilitas, saya tunjukin aja ya. Ini sudah join dengan Kordau. Kemarin ada Young Parrot, itu NFT juga bidangnya, dan ini adalah Penguin ya. NFT juga. Oke, kita lanjut dari IBCIG lagi. Dia bilang kemarin Kordau secara resmi merilis mainnet dan Core akan terdaftar di beberapa bursa pada 17 Januari katanya. OKX dan Max Global baru saja mengumumkan listingnya. Selamat untuk Kordau keluarga, penantian panjang Anda tidak sia-sia. Ria. Ini juga Coin W Exchange ikut-ikutan, katanya Coin W will list Core, akan melisting Core gitu ya. Ya entah berapa harganya, tapi sama tanggal 17 juga, jam 6 pagi juga di sana, tapi di kita jam 6 sore tanggal 18. Oke, kita lanjut. OpenX juga sama, coming soon, we are about to launch to the beta version ya. Oh ya, ini untuk ini bukan listing, tapi ini OpenX ini dia katanya menginformasikan coming soon, segera. We are about to launch the beta version, meluncurkan versi beta. Nah, ini versi beta, ini sepertinya sih OpenX ini salah satu kontributor dari Satoshi Plus ya, Satoshi BTCS aplikasi. Jadi ini nanti ada versi betanya. Makanya kemarin ada kawan saya menanyakan bakalan ada update lagi nggak aplikasi? Oh iya, pasti ada lagi 50-40, sekarang 50-30, nanti ada lagi. Nah, karena versi beta, karena itu harus diupdate lagi coin testnya ya, untuk project selanjutnya itu tokennya harus diganti, harus real token. Sekarang kan masih TCA, TCB, TCC ya, tes koin A, tes koin B. Nah, itu harus dirubah nanti. Oke, kita lanjut. Ini Atlantis tanggal 16 per hari ini lagi ya, Atlantis Exchange ya. Atlantis Exchange membuka Core. Atlantis ikut-ikutan juga, ngeri ya. Oke lah, intinya Atlantis ikutlah, Exchange lah, biarkan saja lah. Oke, ini aja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan ya, anggaplah ini jadi imun kita ya. Yang pasti penantian kita selama ini tidak sia-sia. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman para penambang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.